Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memperbanyak syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan pada kesempatan subuh pagi hari ini. Diingatkan oleh imam kita di rakaat kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat terakhir yang beliau baca di rakaat kedua hari ini, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah, tunjukkanlah. Ulama sering menamai perintah ini dengan at-tahadduts bin ni'mah. At-tahadduts bin ni'mah mengandung dua pesan di dalamnya. Yang pertama, nikmat itu harus kelihatan. Nikmat harus kelihatan. Tetapi di balik itu ada pertanyaan, apakah tidak ada resiko jika nikmat diperlihatkan? Jawabannya ada, yaitu kibr, sombong. Lama-lama merasa dirinya lah yang paling benar dan menolak kebenaran. Menutupi kebenaran, menolak nasihat. Itu contoh kesombongan. Nah, rahimakumullah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tunjukkan nikmat terbaik yang kita terima dari Allah, yaitu nikmat iman melalui pelaksanaan salat subuh. Usaha melaksanakan salat subuh dalam bentuk terbaiknya. Inilah at-tahadduts bin ni'mah. Karena nikmat terbesar itu adalah iman, maka yang tidak boleh tersembunyi itu adalah iman. Gak boleh ada orang musim pemilu menyembunyikan iman. Saya bukan orang Islam, saya warga negara Indonesia. Walaupun ia tidak mengucapkan kata-kata itu. Masuk bilik suara, ia tidak mau mensyukuri nikmat imannya. Kita nggak mungkin menasehati istri kita untuk meninggalkan iman ketika ia pergi keluar rumah untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan agama, bukan? Nikmat iman wajib ditunjukkan. Dengan cara apa? Kita harus berkenan, ridho, membiarkan hati kita, diri kita, kehidupan kita terlihat sebagai orang yang beriman. Masa ada orang beriman gak punya peci? Apapun bentuknya. Kok bisa ada orang beriman gak pernah main ke masjid kecuali hari Jumat? Kok bisa ada orang beriman ketika istrinya disandingkan dengan perempuan lain, kita gak bisa membedakan ini istri orang beriman, mana istri orang yang tidak beriman. Harusnya kelihatan istri orang yang beriman, terlihat tahaddus bin nikmahnya. Istrinya tertutup aurat dengan baik, solehah dan seterusnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka jika ada pertanyaan, siapa orang yang paling baik dalam melaksanakan perintah yang terkandung dalam ayat ini, bukanlah jawabannya orang yang sering ngadain tasyakuran, bagi-bagi amplop kepada anak yatim, ngundang saudaranya makan-makan, bukan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang terbaik adalah yang terciri, terdohirkan pada dirinya ciri-ciri iman. Orang bisa lihat, oh, dia syukuri.
Sebenarnya ini adalah sesuatu yang tabi'i, alamiah. Coba aja Pak, belikan sesuatu untuk anak kita. Pulpen saja yang sederhana. Kita beli spesial khusus, harga mahal, terbaik. Kita kasih, nak, ini dari ayah buatmu. Ayahnya bahagia minta ampun. Bayangkan kalau tiba-tiba si ayah melihat anaknya nulis nggak pakai pulpen itu, Pak. Pasti nanya kan? Lah itu yang ayah beli luar negeri, yang harganya mahal itu nggak dipakai. Tidakkah kita khawatir di akhirat Allah akan bertanya, hambaku, apa nikmat yang paling engkau nikmati? Iman. Karena dengan itu engkau punya tiket masuk surga. Lantas, tapi engkau enggak bawa imanmu kemana-mana. Engkau hanya bersedia beriman di dalam masjid. Pergi haji, pergi umroh, zakat, Ramadan. Tapi giliran urusan lain engkau tidak pernah membawa-bawa imanmu, wahai hambaku. Repot enggak, Pak? Kalau sampai ada pertanyaan itu di akhirat. Repot kita. Karena enggak bisa sewa pengacara. Enggak ada lagi kolega. Enggak ada partai. Enggak ada ormas. Enggak ada rekan. Enggak ada teman sejawat. Enggak ada alma mater. Enggak ada siapa-siapa. Kita tinggal sendirian. Dan yang di depan kita yang bertanya itu adalah penguasa jagat raya. Penentu segala-galanya. Maka rahimakumullah, sebagaimana kita ingin terlihat berterima kasih kepada manusia, jika ia memberikan sesuatu yang berharga dan bernilai, maka kenapa enggak ingin terlihat berterima kasih sama Allah? Bukankah Allah berikan iman? Bawa iman. Tunjukkan bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Rabb. Maka jangan pernah tinggalkan iman dimanapun. Bawa ia beserta diri kita, kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sekali lagi, Allah beri nikmat itu, subuh ini kita bisa melaksanakan at-tahadduts bin ni'mah. Bangun lebih cepat, berangkat ke masjid, sholat secara berjamaah, dan Masya Allah, tabarakallah, bapak-bapak, ibu-ibu masih bersedia duduk untuk melanjutkan at-tahadduts bin ni'mah dengan cara mengikuti majelis ilmu. Yang kedua, rahimakumullah, at-tahadduts bin ni'mah itu juga mengandung makna hadis. Al-hadis, hadis itu baru. Hadis lawan qadim. Qadim itu lama. Jadi harus terbarukan energi keimanan itu. Gak boleh energi keimanan tiba-tiba terlihat sudah sangat klasik. Ya, beliau memang sudah lama selalu sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi begitu-begitu aja caranya. Gak ada akselerasi sama sekali, rahimakumullah. Itu namanya bukan hadis. Hadis itu harusnya makin baru lagi. Bukan berarti kita menambah jumlah rakaat sholat subuh dari 2 menjadi 3. Haram hukumnya. Tapi pelaksanaannya jadi lebih serius. Mungkin ke masjidnya bisa jadi makin lebih cepat. Sholatnya bisa jadi makin hari makin lebih khusyuk. Selalu ada energi baru di sana, rahimakumullah. Sehingga ibadah-ibadah itu, ketaatan-ketaatan itu tidak terlihat seperti hanya sekedar rutinitas. Namun ia terlihat berkualitas. Maka jadi bahagialah semua aspek hidup kita jika dihiasi dengan iman. Ya kan? Coba Pak, sederhana saja ini musim pemilu. Kalau orang semangat ikut pemilu karena iman, beda semangatnya ikut pemilu karena rupiah kan? Oh dia tapi semangatnya sama Ustaz. Ya itu yang dapatnya banyak banget. Rupiahnya. Yang dikasih cuma sekian, hanya beberapa lembar. Ya semangatnya sebatas itu aja. Setengah jam, sejam. Begitu pula anak kita masuk pesantren. Coba kalau semangatnya bukan iman, nurut sama orang tua. Berapa lama Pak nurutnya? Ada yang sebulan, tiba-tiba minta keluar. Waktu daftar pertama dia nggak berani ngomong. Kenapa? Karena memang dia tadinya yang minta di awal, ayah aku ingin masuk pesantren. Lama-kelamaan ayahnya bilang, oh ya udah, tapi nggak taunya dia sebenarnya udah nggak mau. Dia tahu di pesantren nggak enak tidur, nggak enak makan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa HP dan sebagainya. Berapa lama betah di pesantren? Sebentar.
Jadi sebulan, 2 bulan, dia keluar. Nggak ada semangat yang terbarukan kalau basisnya bukan iman. Berkeluarga juga sama kan? Ada kan? Usia pernikahannya 1 hari, 3 hari, sebulan. Bingung gitu. Dia nyari jodoh itu 2 tahun. 3 bulan kenalan, sisanya setahun lebih, setahun setengah pacaran. Kok bisa habis nikah dia cuma hidup 3 hari? Atau 1 bulan? Apa yang terjadi rahimakumullah? Semangat menikahnya tidak terbarukan karena basisnya bukan iman. Basisnya syahwat. Yang penting saya bisa menikmati. Maka ngapain lama-lama lagi setelah nikah? Kan sebelumnya sudah dinikmati. Atau ada juga yang penting saya bisa memiliki. Ada di dalam agama kita, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, perintah menikahlah agar engkau memiliki seorang perempuan dalam hidupmu. Nggak ada, rahmatullah. Menikahlah agar engkau tentram. Menikahlah agar engkau bisa melanjutkan keturunan. Menikahlah agar agamamu sempurna. Rahmatullah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus hadis, ya, harus terbarukan. Caranya iman. Maka coba lihat Bapak-bapak. Akhirnya kita sedih kan? Kenapa? Sebagian saudara-saudara kita rutin ke masjid, bahkan rutin ikut majelis ilmu, Pak. Selalu. Ba'da maghrib, ba'da subuh. Kalau di kampung kita dulu seringnya ba'da maghrib, ya kan? Ba'da subuh malah jarang karena orang langsung ke sawah atau ke nelayan, ke laut. Tapi ba'da maghrib, selalu ada kajian. Senin malam, Kamis malam, malam Jumat. Tapi kok nggak ada perubahan dalam hidupnya. Dia gaya hidupnya juga santai, minta ampun. Gaya pengajiannya santai, nggak ada yang berubah sama sekali. Yang terjadi, semangatnya tidak terbarukan. Karena dasarnya bukan lagi iman. Dasarnya apa coba, Bapak-bapak? Yang rajin ikut taklim tapi nggak berubah-ubah. Dasarnya nggak enak. Nggak enak sama tetangga. Nggak enak sama teman-teman di masjid. Kalau saya nggak datang pasti saya ditanyain kemana, kok nggak kelihatan. Kita kadang-kadang begitu kan? Bergeser niatnya. Tidak lagi basisnya iman. Begitu niat bergeser, maka motivasi rusak. Begitu motivasi kita rusak, maka hilanglah spirit untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Alhamdulillah subuh ini, subuh yang baru saja kita laksanakan selalu menjadi hal baru buat kita, menghadirkan sesuatu yang baru. Intinya laksanakanlah sholat dengan sungguh-sungguh, ya. Dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kalau kita nggak khusyuk, Pak, nggak dapat kita. Kan ada orang sholat nih, habis itu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ditanya, Pak Haji, Dek, Bang, Nak, tadi imam baca apa rakaat pertama? Padahal yang dibaca imam dia hafal. Tapi dia nggak tahu imam baca apa rakaat pertama. Kalau rakaat kedua, padahal kan baru saja salam kalau sholat subuh. Juga lupa dia, apa ya bacaan imam tadi? Mudah saja Pak, itu aja indikator kita sholat itu. Jadi nggak usah pusing-pusing habis salam. Tadi saya khusyuk nggak ya? Ingat aja, khususnya sholat malam kan, maghrib, isya, subuh. Tadi imam baca apa ya rakaat pertama? Kalau ternyata imam baca bacaan surat-surat pendek yang kita sudah hafal, tapi kita juga lupa, udah selesai Pak. Itu sholat tidak khusyuk. Ada makna nggak sholat nggak khusyuk? Nggak ada makna. Sama sekali nggak ada makna. Karena Nabi Allah mensyaratkan kekhusyuan agar sholat itu bermakna, berfaedah. Terus jadi apa dong barusan sholat itu? Sekedar melepas tanggung jawab. Itu sama kayak suami nggak pulang-pulang ke rumah, tapi transfer duit Pak. Biar istrinya bisa bayar listrik, bayar air, makan, bayar sekolah anak. Jadi nggak pernah pulang. Nggak ada makna jadi kepala keluarga. Ya. Jadi sekedar melepas tanggung jawab. Kalau sudah sekedar melepas tanggung jawab itu terjadi berulang,
Apa yang kita rasakan? Akhirnya beneran sekedar jadi rutinitas. Maka kalaupun semangat sholat, pada hakikatnya bukan lagi karena Allah. Sudah karena, saya kalau nggak sholat tuh gimana ya? Padahal bukan tentang Allah, tapi tentang kebiasaan yang ditinggalkan. Ada kan? Sama kayak orang minum kopi, Pak, misalnya. Ini kalau nggak ada kopi kok gak enak badan ini. Saya harus minum kopi. Kok ditanya, kenapa, Bang? Ya nggak tahu, pokoknya minum kopi aja. Kebiasaan itu seringkali memberikan panggilan agar kita mengulang. Tapi kita kehilangan makna. Harusnya begitu ada orang memilih makanan tertentu, minuman tertentu, ingin makan lagi, ingin minum lagi, jawabannya apa? Manfaat yang terkandung di dalamnya. Ini menyehatkan, ini menyegarkan, ini menggairahkan untuk bekerja atau yang lain-lainnya. Nah, saudaraku, begitu pula dengan ibadah kita. Kita bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan tadi sholat subuh yang kita laksanakan semuanya melaksanakannya dengan khusyuk. Alhamdulillah. Tema kita hari ini tentang taubat. Ayatnya surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kita bahas ayat semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha al-qardi. Keterangan yang sering dinukil oleh para ulama. Tabi'in, muhaddis, alim bil Quran. Lahir pada tahun 1440 Hijriah. Beliau masih keluarganya Al-Qardi, orang Bani Quraidah yang masuk Islam pada saat Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ulama lain ada yang mengatakan ini Qurtubi, padahal Qurtubi pun menukil dari Al-Qardi. Nah, disebutkan juga di dalam kitab tafsir Al-Baghawi makna dari taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah. Kalau taubat semua tahu, ar-ruju', ya kan? Taubat itu rujuk, kembali. Tabayatub raja'a yarji', kembali kepada Allah SWT. Tapi kenapa ditambahkan dengan kata sifat nasuha? Makna nasuha ada 4. Taubatan nasuha. Yang pertama sekali, al-istighfaru bil lisan. Mohon ampun dengan lisan. Itu nasuha. Jadi, apakah seseorang sudah bertobat dengan baik? Lihat berapa banyak istighfarnya. Mudah saja kan? Nah, sekarang ada sebagian orang sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngacir dia, Pak. Nggak ada istighfar. Kan hal pertama yang kita ucapkan ba'da salam, istighfar 3 kali kan? Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bangun. Yang paling sering terjadi di anak-anak kita kan? Jadi nggak usah pusing untuk mencari tahu kenapa sih anak-anak itu sholat ke masjid, tapi berisiknya minta ampun kayak ayahnya, misalnya. Ya. Jawabannya apa, Pak? Dia habis salam nggak istighfar. Anak-anak kan sebelum salam aja udah ancang-ancang mau bangun dari duduknya kan? Dia udah lihat kiri kanan. Kalau antum perhatikan anak-anak sholat itu, begitu imam, assalamualaikum, udah langsung bangun. Salam aja dia nggak ikut imam. Salam sendiri. Kapan istighfarnya? Akhirnya nggak pernah taubat. Terus kalau anak-anak nggak punya salah. Kalau belum balik, iya nggak punya salah. Tapi kan dia perlu dilatih untuk bersolat dengan cara yang benar. Dimaknai, Pak, ini yang repot. Kalau ayahnya nggak peduli, dititipkan ke guru ngaji, guru ngajinya peduli banget, cuma mungkin nggak menyampaikan esensinya, nggak disampaikan sama guru ngaji. Nah, harus istighfar dulu 3 kali, karena dalam sholatmu bisa jadi bacaanmu salah. Dalam sholatmu bisa jadi engkau nggak khusyuk atau kurang khusyuk. Dalam sholatmu bisa jadi tidak tumakninah, bisa tidak i'tidal. Maka kekurangan-kekurangan itu insya Allah tertutupi jika setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, engkau baca 3 kali istighfar. Allah. Tapi kan kadang-kadang guru ngaji mungkin terlewat, lupa menyampaikan. Tahu, anak itu tahu, tapi dia nggak praktekkan. Nah, rahmatullah, perbanyak istighfar kita. Dan istighfar itu nggak mungkin bisa kita ucapkan, bisa sering diucapkan kecuali oleh orang yang 2. 1, sadar bahwa dia punya banyak salah sama Allah.
Kita nggak mungkin, Mbak, sanggup melakukan sesuatu secara serius, berulang berkali-kali, kecuali kita sadar bahwa sesuatu itu penting untuk kita lakukan. Iya kan? Merasa bersalah sama Allah. Nah ini yang jadi masalah sekarang nih. Giliran merasa bersalah sama makhluk, luar biasa. Perasaan bersalahnya. Giliran merasa bersalah sama Khalik, nyantainya minta ampun, Mbak. Itu terjadi kan? Waduh, saya salah sama Pak Kiai. Nggak enak hati saya, gimana ya? Kapan ada kesempatan untuk minta maaf sama beliau? Bagus nggak? Bagus banget. Tetapi yang jadi soal apa? Yang merasa bersalah sama Kiai, nggak sholat subuh. Tapi dia nggak merasa bersalah sama Allah. Dia nyantai aja. Bangun jam 6, nyari sarapan. Jam 7, ngopi, dia ngomong ke temannya, saya merasa bersalah sama Kiai. Gimana ya caranya biar beliau mau maafin saya? Tolong temani saya cari waktu saya ke rumah beliau. Itu terjadi kan Bapak-Bapak? Terjadi. Di kantor, takut sekali merasa bersalah sama pimpinan, sama teman sejawat. Bagus nggak? Bagus banget, itulah akhlak mulia. Tapi jangan lupakan perasaan bersalah kepada Allah. Bukankah Allah yang tahu segala-galanya? Bukankah Allah yang memberi nyawa? Bukankah Allah yang memberi rezeki? Allah yang memberi tanah tempat kita bangun rumah? Allah yang menjaga istri, menjaga anak? Tapi kayak kalau sama Allah, Masya Allah, nggak ada perasaan, Pak. Jadi mudah aja, Pak. Jadi ini bukan tentang kebiasaan, bukan tentang kesadaran, tapi tentang perasaan bersalah. Itu nomor satunya. Orang kalau sudah merasa bersalah, apalagi kepada pihak yang tinggi, pihak yang maha agung, maha kuat, maha kuasa, harusnya dia terdorong untuk segera banyak beristighfar. Rahimakumullah. Ya, rahimakumullah. Enggak, Bapak-bapak, hati-hati tergiring opini, orang terbaik, orang yang mudah minta maaf sama orang. Lah. Enggak sama sekali. Kalau soal maaf, Bapak-bapak tahu siapa orang terbaik? Soal maaf, orang yang memberi maaf tanpa harus yang bersalah minta maaf kepada dirinya. Saya ulang, orang terbaik dalam soal maaf adalah orang yang memberi maaf tanpa harus mendapatkan permohonan maaf dari yang bersalah kepada dirinya. Jadi orang yang salah, orang yang ngatain dia macam-macam, ngatain goblok lah, ngatain macam-macam, kan bisa aja kita kan hidup ini. Bapak pernah ngalamin itu mungkin kan? Saya juga pernah ngalamin di pesantren, Pak. Kita baru masuk pesantren, disuruh baca kitab kuning. Gimana lah kita lancar? Mana nama saya A lagi? Udah pasti duluan kan? Iqra katanya. Wih, udah gemeteran nih. Bacanya fikih sunnah. Saya peristiwa itu sampai hafal sampai hari ini, Pak. Hari pertama pelajaran fikih, langsung kitab fikih sunnah. La ilaha illallah. Disuruh baca lagi. Saya udah keringetan, gimana cara bacanya? Kan nggak berharokat. Ya, Bapak pernah lihat kitab kan? Nggak ada harokat. Kalau Quran berharokat, enak kita bacanya. Bacalah saya. Kata pertama, beliau diam aja dulu kan, saya baca 3 kata dalam 1 kalimat itu. Beliau lihat saya. Semoga Allah ampuni, Allah muliakan. Karena dengan guru yang sangar inilah saya rajin belajar. Beliau nanya apa? Anda nggak salah sekolah? Nah, gitu. Ya Allah, ditanyain Anda nggak salah sekolah, Pak. Saya bingung jawabnya, saya bilang, iya Pak. Cuma bisa ngomong itu aja kan? Ya Ustadz. Gitu. Terus kata beliau lagi, sebaiknya Anda pindah sekolah, katanya. Sebaiknya Anda pindah sekolah. Kelas 1 SMA itu Pak. Saya baru masuk pesantren. Ya. Saya nggak berani natap wajah beliau kan? Nunduk aja udah. Terus kata beliau apa? Di sini yang masuk ke pesantren ini hanya anak-anak cerdas yang sudah mahir baca kitab. Waduh, itu rasanya gedung kelas mau runtuh, Pak. Masya Allah, hari pertama sekolah itu, hari pertama masuk pesantren. Karena sebelumnya cuma di MTS saja, Madrasah Saniyah kan bahasa Arabnya sederhana, nggak kayak pesantren langsung baca kitab. Ada perasaan ini orang nggak pas nih, bersalah, ya kan?
Boleh kan? Merasa guru terlalu kasar, terlalu zolim, terlalu jahat. Sekarang pertanyaannya, Pak, haruskah si guru minta maaf sama saya? Bapak, boleh nggak? Kalau misalnya beliau panjang umur, saya juga nggak tahu beliau masih hidup sekarang atau enggak. Semoga Allah muliakan, Allah ampuni. Masuk akal nggak misalnya hari ini saya ketemu terus saya bilang, Pak Ustadz, minta maaf dong. Siapa yang songong, Pak? Atau sebaliknya, tiba-tiba ketemu, beliau minta maaf. Nak, maafin saya ya, dulu saya ngata-ngatain kamu, kamu ternyata akhirnya bisa juga baca kitab. Bapak-bapak, perhatikan. Kalau dalam situasi itu terus saya bilang, wah, ya Pak, saya maafin. Itu yang songong siapa, Pak? Yang kurang ajar siapa? Saya atau beliau? Saya jadi kurang ajar kan? Tiba-tiba saya bersedia menerima permohonan maaf dari guru saya. Siapa yang kurang ajar, Bapak? Yang gak berakhlak? Saya. Jadi hati-hati memuji orang yang minta maaf. Harusnya dalam situasi itu apa yang saya katakan? Enggak, Ustaz nggak salah. Dari hari pertama saya pulang, saya langsung maafkan. Memang saya nggak bisa baca, itu fakta. Ya. Dan saya sudah, Ustaz nggak bersalah, apanya yang perlu saya maafkan? Justru karena itulah saya terpacu untuk belajar. Rahimakumullah, hari ini terjadi ya. Di mana-mana, dia orang baik. Kenapa? Senang minta maaf. Wah. Bahkan di forum-forum resmi, di depan banyak orang, beliau nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu untuk minta maaf. Rahimakumullah, hati-hati. Yang terbaik yang memberi maaf. Masih ingat kan? Kita semua ingat. Kata Nabi, tuh yang lewat itu penghuni surga. Sahabat bingung. Ini orang nggak punya amalan apa-apa, orang biasa. Ada yang iseng. Diikuti, didatangi rumahnya, dilihat, nggak ada amalannya yang spesial. Kok bisa Nabi memujinya calon penghuni surga? Apa yang terjadi Bapak? Akhirnya ditanya, apa sih amalan Anda? Apa jawabannya? Sebelum tidur, aku selalu berusaha memaafkan semua orang yang bersalah padaku. Maka, surga. Iya kan? Maka surga. Aku selalu bukan minta maaf, tetapi memberi maaf. Dan bayangkan rahimakumullah, kalau dalam kehidupan ini kita nggak menunggu permintaan maaf, tetapi kita segera ambil posisi, ambil peran, beri maaf. Aman nggak, Pak? Aman. Selesai sudah masalahnya. Bahagia hidup kita. Enak ukhuwah Islamiyah kita. Kita balik. Semua orang rajin minta maaf. Pertanyaannya, yang minta maaf, kira-kira dia memberi maaf gak? Nggak tahu kita kan. Jangan-jangan dia menyimpan dendam. Dia cuma minta maaf tok. Pak, maafin saya ya. Kalau dia bersalah, dia minta maaf. Tapi apakah dia sudah memaafkan orang lain yang bersalah kepada dirinya? Belum tentu. Maka berilah maaf, rahimakumullah. Itu yang jauh lebih penting, itu yang lebih utama. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali ke sini. Nasuha, ya. Nomor satunya, al-istighfaru bil lisan. Mampu untuk beristighfar dengan lisan. Ya, lisannya banyak istighfarnya. Itulah orang yang sudah taubat nasuha. Jadi kita kan pengen lihat dohirnya nih, kelakuan yang orang katanya dia sudah taubat nasuha, sudah melaksanakan instruksi Allah dalam ayat ini. Lihat aja. Lebih sering istighfar enggak? Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berangkat dari kesadaran bersalah. Saya bersalah nih sama Allah. Pertanyaannya kan nanti, apakah Allah nggak langsung saja memberi maaf? Allah memberi maaf. Jelas sekali hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian terus berbuat salah siang dan malam. Mohonlah ampun kepadaku, aku pasti mengampunimu. Satu hadis qudsi. Sementara ada hadis lain mengatakan, engkau menghadapku di akhirat, engkau bawa dosa sebanyak bumi, sebanyak langit.
Aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wala ubali, kata Allah. Segitunya rahimakumullah. Allah cuma mensyaratkan satu hal. Tidak boleh ada dosa syirik. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Tapi kenapa? Taubat nasuha. Kenapa harus istighfar? Menunjukkan kita sadar salah. Jadi sadar salahnya itu poin utamanya. Responnya istighfar bil lisan. Ya. Rahimakumullah. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sudah taubat nasuha, al-iqla' bil abdan. Jadi dia menjauhi kesalahan itu dari sisi zahir. Berjarak sudah dirinya dengan kesalahan ini. Kita kadang-kadang nggak berjarak, rahimakumullah. Nggak jaga jarak dengan kesalahan. Kita berpikir kita terlalu kuat, terlalu aman, terlalu hebat dan sebagainya. Bapak masih ingat hadis tentang Dajjal? Nabi cerita. Pertama Nabi mengawali hadisnya dengan tentang bahaya Dajjal. Pengaruh hipnotis kalau bahasa kita sekarang. Yang membuat orang-orang berubah keyakinan dan mengikuti Dajjal. Dan Nabi akhirnya cerita ada seorang pemuda soleh sekali. Sesumbar. Saya ketemu Dajjal. Saya tidak mungkin terpengaruh oleh Dajjal. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu langsung jadi pengikut Dajjal. Terpengaruh oleh tipu daya Dajjal. Dan Nabi kan nggak bohong ketika menceritakan itu. Lah kita rahimakumullah bisa jadi jauh dari kesolehan si pemuda yang diceritakan Nabi dalam hadisnya. Maka nggak perlulah dekat-dekat kepada sesuatu yang bermasalah. Ya. Jaga jarak kita sejauh mungkin dari sesuatu yang bermasalah, rahimakumullah. Maka itu kita perlu belajar agama kan? Kenapa? Karena hebat sekali setan. Bapak-bapak, kira-kira kalau menurut bapak-bapak, rapat yang diadakan untuk bangun masjid, bisa nggak ada setan dalamnya? Saya sering ditanyakan ini, Ustaz, kalau kita duduk-duduk membicarakan hal baik, bisa nggak setan ikut rapat? Bisa lah. Mau contoh banyak, Pak. Duduk-duduk keluarga, baik kan? Silaturahim. Bicarakan apa? Acara walimah. Rencana resepsi pernikahan. Duduk ngumpul keluarga besar. Nggak taunya setan hadir di situ. Walaupun nggak dalam bentuk aslinya, karena dikenali semua orangnya kan. Kalau zaman Nabi dulu pernah setan menyerupai seorang syekh. Nggak ada yang kenal pas rapat untuk rencana menghabisi Nabi. Nggak taunya dia setan. Karena awalnya udah ditanya, Anda siapa? Kami nggak pernah lihat Anda kan bukan orang Mekah. Si setan itu bilang, oh saya syekh dari Najasyi. Saya lewat di sini, saya dengar kalian membicarakan seseorang tentang Muhammad, izinkan saya ikut rapat. Saya ada pendapat yang perlu saya sampaikan. Oh diizinin, nggak taunya itu setan. Kayaknya yang begitu nggak bakalan terjadi di keluarga kita kan. Tiba-tiba ada, wih ini siapa? Ditanya, saya syekh dari Najasyi. Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak mungkin kejadian itu. Terus setan berarti nggak mungkin hadir. Hadir, Pak. Kali ini langsung masuk ke dalam hati dan pikiran. Nggak dalam wujud aslinya. Apa yang terjadi? Rencana walimah. Tiba-tiba ada yang ngomong. Karena dituakan. Kadang-kadang kan, dia bilang apa? Mohon maaf. Tadi kan saya dengar sudah ditentukan tanggalnya. Milih hari, tanggal, bulan. Mohon maaf. Pengalaman hidup saya sudah lama. Ini yang ngomong suara setan, Pak, dalam rapat keluarga. Rapatnya mulia, niatnya mulia. Mohon maaf, itu bukanlah tanggal baik. Saya hitungkan tanggal baik ya. Ini keluar tanggal baiknya. Begitu keluar tanggal baik, menurut versi beliau, kan ada juga yang nggak dimasuki setan kan? Di dalam keluarga kita itu ada yang soleh. Nanya dia, Bang, itu tanggal baik, baik bagaimana maksudnya? Tiba-tiba apa jawabannya? Nggak usah banyak tanya. Kamu pengen ponakanmu celaka habis nikah, cerai. Ikut aja, ini rumusnya tanggal baik. Insya Allah langgeng, insya Allah bahagia, insya Allah masuk surga. Pakai insya Allah lagi. Dalilnya nggak ada. Ngotot. Rahimahumullah. Itu contoh setan ikut rapat kebaikan. Akhirnya keluarga nggak enak kan? Ini orang tua nggak didengerin, beliau marah nggak datang repot kita. Ya udah dengerin aja lah.
Habis nikah sebulan cerai. Dipanggil beliau, ngeles. Bang, kata abang kalau kita ikuti tanggal baik nggak ada masalah. Itu kok cerai mereka? Ya itu mereka aja nggak bener. Lah itu katanya jaminannya tanggal baik. Itu rahmatullah terjadi kan? Terjadi, Masya Allah. Rapat masjid kadang-kadang juga ya. Muncullah saran-saran yang ajaib rahimakumullah. Yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Kok bisa saran itu bisa muncul. Maka apa yang harus kita lakukan? Hadirkan agama dalam semuanya. Ukurannya agama, ukurannya ayat Allah, ukurannya hadis Nabi, ukurannya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW. Kita cocokkan dulu. Bapak-bapak, kalau setan nggak bisa hadir dalam rapat masjid, maka nggak mungkin ada hadis yang berbunyi tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang bersombong-sombong tentang masjid. Lah bersombong-sombong, bermegah-megahan, bergaya-gayaan tentang masjid itu munculnya di rapat mana? Rapat masjid kan? Masa orang bisa punya masjid kita enggak? Boleh enggak Pak bangun masjid niatnya begitu? Boleh, tapi langsung kita menjadi ciri dekatnya hari kiamat. Musibah kan? Masa masjid orang seindah itu, banyak ukirannya, adem pakai AC, masjid kita enggak? Boleh, tapi langsung kita menjadi ciri dekatnya hari kiamat. Tercela, rahimakumullah. Loh, berarti masjid nggak boleh diperindah? Boleh banget, tapi niatnya jangan pakai niat setan. Cukup niat, kenapa diperindah? Dibikin nyaman agar jamaah betah, agar orang enak untuk berzikir dan baca Quran, agar anak-anak bersedia untuk belajar ilmu agama di dalamnya. Nggak ada urusannya tentang berkompetisi dengan masjid-masjid yang lainnya, rahimakumullah. Jadi yang kedua, taubat nasuha itu adalah al-iqla' bil abdan, jaga jarak kita. Cuman yang jadi soal lagi-lagi musuh nyata kita setan. Dan setan nggak kelihatan. Bagaimana cara menghentikan langkah setan dalam menggoda manusia? Caranya belajar agama dengan baik. Sehingga kita tahu, oh ini isu nggak dari Allah. Ini pesan nggak dari Rasulullah SAW. Sehingga mudah untuk dijauhi. Yang ketiga, rahimakumullah, taubatan nasuha itu bermakna idmar tarkil aud lil jinan. Di dalam hati, sekarang urusan hati, tadi kan sudah lisan, kemudian badan, kemudian hati. Di dalam hatinya selalu ingin meninggalkan. Jangan sampai kembali lagi ke sana. Langsung ada kebencian, rahimakumullah. Saya nggak mau dekat-dekat ke sana. Ah, enggak. Itu hatinya. Hatinya seperti itu. Jadi ada permusuhan yang besar dengan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan terhadap Allah di masa lalu. Dia musuhi itu. Ya, maka kita nggak pernah di dalam Islam disarankan untuk menceritakan kesalahan kita. Jika itu konteksnya bernostalgia, kan ada orang nostalgianya cerita kesalahan masa lalu terhadap Allah. Maksiat-maksiatnya diungkit-ungkit, nostalgia. Nostalgia cerita yang baik-baik aja lah. Ya, harusnya itu dibenci. Dibenci namanya, dibenci peristiwanya, dibenci lokasinya. Benar-benar dibenci. Dalam hati, idmar. Ada rasa kebencian yang besar. Ya. Yang keempat, yang terakhir, rahimakumullah, taubatan nasuha itu bermakna muhajaratus sayyi'il ikhwan, meninggalkan teman-teman buruk. Ayo, ada teman buruk. Khusus sekali disebutkan muhajaratus sayyi'il ikhwan. Teman, tapi buruk. Tidak membimbing kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak yang bertanya, ini kalau begini, berarti Islam menyuruh kita hidup eksklusif, nggak punya teman lagi, nggak punya sahabat lagi, katanya. Bukan begitu. Islam menyuruh kita berkenalan, ta'arafu, li ta'arafu, agar engkau saling berkenalan. Kenalan, kenalanlah dengan banyak orang. Bahkan kita nggak bisa lupakan hadis Nabi kan? Apa kata Nabi? Ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis lain, Nabi bahkan mengatakan di antara ciri dekatnya hari kiamat, manusia tidak lagi menyapa kecuali orang yang ia kenal.
Benar nggak Bapak? Terjadi sekarang kan? Dan nggak usah jauh-jauh. Ini kita di masjid aja Pak. Kalau bukan teman kita nggak kenal nggak sapa kan, padahal keluar bareng-bareng ngambil sendal bareng, udah masing-masing aja. Apa salahnya sih? Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Tapi udah nggak terjadi. Bukti udah deket banget kiamat. Zaman dulu orang nyapa Pak, Assalamualaikum. Nggak usah zaman dulu, orang yang masih hidup dengan gaya zaman dulu, misalnya kita agak ke pelosok, ya disapa kan? Mereka nggak kenal. Kita sholat, musola atau masjid, begitu keluar, Assalamualaikum. Anda dari mana? Oh silakan. Masya Allah. Sekarang itu udah nggak terjadi Bapak. Maka rahimakumullah, berkenalan, menyapa, ramah, senyum, perintah syariat. Dan senyum itu kan menjadi salah satu ciri khas Nabi. Diceritakan semua oleh sahabat. Mudah sekali senyum. Tabassum. Wajah Nabi selalu begitu. Gak pernah pasang wajah sangar Nabi SAW. Itu wajahnya wajah senyum. Tapi kalau yang namanya bersahabat, karib, jalan bareng, deket, melakukan banyak hal bersama, maka harus dengan orang baik. Ya. Muhajarah, begitu dia nggak baik, ya sudah menjauh. Tapi bukan berarti kalau ketemu nggak nyapa. Senyum. Hanya dia tidak lagi masuk dalam lingkungan yang selalu membersamai kita. Itu saja, rahimakumullah. Tapi ada pertanyaan, ini kan seprofesi, saya sekantor atau sebidang pekerjaan, gimana dong? Dia sayyid, muslim, azan gak pernah sholat. Ya sudah, batasi. Hanya dalam urusan pekerjaan tok. Lokalisir, rahimakumullah. Jangan dikembangkan kemana-mana. Yang beneran makna sahabat, pastikan hanyalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika 4 hal ini kita bisa lakukan, pertama, rajin beristighfar. Yang kedua, kita benar-benar tinggalkan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, rahimakumullah, hati benci dengan kesalahan, dengan maksiat. Kemudian yang keempat, jauhi sahabat-sahabat yang buruk, yang membimbing, menggiring menuju neraka, bukan membimbing, menggiring menuju surga. Nah, jika 4 ini sudah kita lakukan, hadiah yang Allah berikan di sini. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Gak usah bayar kan? Gak usah keluar duit. Udah nggak capek, semua itu nggak melelahkan. Istighfar mana ada melelahkan. Sisanya jaga jarak, hati, jauhi. Jadi yang perlu energi itu hanya energi secara khusus lisan saja. Nggak banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada derajat taubatan nasuha, dan Allah sudah mengampuni banyak kesalahan kita. Hadiah berikutnya yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masuk surga. Ya, hapus kesalahan, masuk surga. Selalu urutannya seperti itu, rahimakumullah. Maka yang agak aneh itu, tiba-tiba banyak orang ingin ke surga, namun membiarkan kesalahan-kesalahannya. Gimana? Nggak bisa. Kan urutannya selalu Allah ampuni kesalahan, masuk surga. Kita nggak bakalan nemu, Pak, teks keislaman, baik ayat maupun hadis, yang urutannya kebalik. Allah masukkan surga, dan Allah ampuni kesalahan. Enggak begitu. Allah ampuni dulu kesalahannya, baru dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Maka apa yang harus kita seriusi sekarang? Seriusi agar Allah memberikan ampunannya. Tamam? Yang ketiga, rahimakumullah, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ini ciri-ciri pada hari itu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada nur, hadiah dari Allah. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ini banyak tafsirannya, panjang, rahimakumullah. Kalau kita bisa rangkum dari sekian panjang penjelasan ulama tentang nur itu, cahaya kebaikan. Jadi kehadirannya
kehadiran yang mencerahkan. Kan fungsi sinar itu begitu kan? Mencerahkan. Ini orang udah mumet, nggak tahu lagi bagaimana menyelesaikan masalah, dia hadir dengan solusinya. Kan sekarang terjadi kan? Ya, kita coba aja bapak-bapak di mana, nggak mungkin Ustaz. Saya sering direspon dengan seperti itu Pak. Ustaz nggak paham bagaimana pekerjaan kami. Kalau kami tidak melakukan yang haram, berarti kami nggak bekerja. Insya Allah. Seolah-olah nggak ada solusi halal untuk pekerjaannya. Ini udah begini Ustaz. Bertahun-tahun, berpuluh tahun sudah. Memang sudah begitu formatnya, nggak bisa digeser. Itu mulai dari pekerjaan sederhana sampai pekerjaan. Kadang-kadang, mohon maaf, teman-teman yang guru kadang-kadang ngomong begitu juga. Udah nggak bisa lagi Ustaz, anak-anak emang begitu. Ya bolos, ya ngelawan. Masya Allah rahimakumullah. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya mudah saja, kita kembali ke Quran kan. Apa kata Quran? Nggak punya nur. Bukan berarti bapak-bapak harus nikah lagi istri yang bernama Nur. Ya kan? Dia orang yang nggak ada cahayanya lah. Sekarang dibilang nuruhum yasmabaina aidib, dia foto kiai, terus dia bilang apa? Tuh coba lihat si kiai itu. Tuh lihat, ada cahaya putih di sekeliling beliau. Ya iyalah, orang bajunya putih. Gimana sih? Rahimakumullah. Seajaib itu kita Pak. Dibilang nuruhum ini makna abstrak. Orang berduka, terpuruk. Datang orang yang ada nur, maka dukanya bisa terlokalisir, tapi langsung ia mudah untuk bersyukur. Ya kan? Ya, saya ada masalah, tapi saya sadar masalah ini kebaikan Allah untuk saya. Masya Allah. Nah, rahmatullah nuruhum yas'a baina aidihim. Nah, yang paling sedih apa? Hari-hari ini bapak-bapak, tiba-tiba ada orang bilang apa? Alah, itu solusi baru sebatas mulut saja. Itu baru sebatas ide, emang bisa dilaksanakan. Sekarang cek Pak ke negara maju. Ada solusi yang berhasil dilaksanakan yang tidak berawal dari ide atau gagasan? Nggak ada. Emang ada? Bapak-bapak kan suka main ke luar negeri kan? Cek aja Pak, mau ke Singapura, mau ke mana, mau ke Eropa, Amerika, emang ada? Antum beri lihat apa? Rapih, tertib, bagus, lancar. Terus antum bilang, tanya ke mereka, terus tiba-tiba mereka, enggak, ini terjadi dengan sendirinya, tanpa ide, tanpa gagasan. Nggak ada, rahimakumullah. Emangnya kita tinggal di akhirat? Pasti berawal ide, berawal gagasan. Tiba-tiba ada yang nuduh. Orang yang cuma punya ide, cuma punya gagasan, harus diwaspadai. Dia pintar ngomong doang. Bisa bapak-bapak masukkan anaknya kuliah yang dosennya diam semua Pak. Ada kita kuliah tapi dosen bisu, tuli. Saudara-saudara kita yang seandainya mendapatkan ujian ini sangat kita muliakan. Tapi nggak mungkin kan dosen terus diam? Enggak. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuruhum. Kita sebagai suami harus begitu di rumah kan. Datang jangan jadi bagian dari masalah rumah. Datang untuk memberikan pencerahan, tercerahkan suasana rumah. Ibu juga begitu. Nah, yang sedihnya apa? Anak-anak itu sebagian lebih senang ayah maknya nggak ada di rumah. Berarti ayah maknya kalau datang membawa kegelapan, kata anak-anak. Kita perlu muhasabah. Berikutnya, sedikit lagi, rahimakumullah. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Masya Allah. Mereka yang punya nur itu, lihat. Apa yang mereka lakukan? Menyombongkan dirinya. Lah, kebiasaan lisan mereka, ya Allah sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Dan ampunilah kami. Lagi-lagi, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla memudahkan kita yang pertama tadi di mukaddimah untuk selalu bersedia membawa iman kita kemana-mana. Karena itulah nikmat terbesar dalam hidup ini. Begitu kan? Kita kalau sekalinya dapat sesuatu yang istimewa, kita ingin bawa-bawa, kita ingin sebut-sebut, maka yang paling istimewa, abadi keistimewaannya itu adalah iman. Maka jangan sampai iman ditinggalin di masjid, iman ditinggalin di Ka'bah, iman ditinggalin di umroh, iman ditinggalin di Ramadan. Lah. Bawa iman kita ke rumah, bawa ke kantor, bawa kemana-mana. Termasuk nanti tanggal 14, bawa iman kita ke bilik suara. Rahimakumullah. Jangan sampai mati di bilik suara, su'ul khotimah, gara-gara nggak bawa iman. Tamam? Kemudian yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus taubatan nasuha, mau nggak mau. Pasti banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Maka perbanyak istighfar,
Jauhi hal-hal yang buruk, badan kita harus jauh, tinggalkan itu, benar-benar ditinggalin. Kemudian hati, harus ada benci. Jangan malah begitu ingat masa lalu yang buruk itu, kangen. Ada yang gitu kan? Itu musibah itu Pak. Kangen ya, dulu saya mabuk kayaknya enak banget itu, kapan ya? La ilaha illallah. Itu jangan diingat-ingat lagi, rahimakumullah. Kalau keinget langsung benci. Yang terakhir sekali, taubatan nasuha itu adalah kita tetap berkenalan, tetap tegur sapa, tetap senyum, tapi kalau sudah urusan sahabat, pergi berdampingan, mengerjakan banyak hal bersama, pilihlah orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiahnya banyak sekali. Allah ampuni dosa, Allah masukkan surga, dan Allah beri nur. Nur ini banyak juga ulama mengatakan ini sebenarnya konteksnya akhirat nanti di surga. Tapi faktanya banyak juga ulama kontemporer yang mengatakan ini bisa saja terjadi di dunia. Sosok yang hadir dengan solusi. Sosok yang hadir dengan kebaikan dalam kondisi seburuk apapun. Sosok inilah yang kita nanti-nantikan. Sosok inilah yang insya Allah kita idamkan rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah hadirkan itu di dalam diri kita semua. Kita bisa memainkan peran kebaikan dimanapun kita berada. Demikian kajian kita di subuh pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan sebelum diakhiri. Mungkin ada pertanyaan. Satu pertanyaan Ustaz, sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz, bagaimana kita menjawab ketika ada orang berbuat maksiat, bahkan maksiatnya cukup besar ya. Beliau menjawab, gak apa-apa dimasukin neraka. Ketika masuk Islam nanti dicuci aja di neraka terus masuk surga, satu. Yang kedua, dosa saya bukan dosa syirik, pasti diampunin oleh Allah gitu ya. Gitu. Jadi banyak jawaban-jawaban seperti itu Ustaz. Bagaimana kita menjawabnya gitu sebagai umat Islam. Mereka terus melakukan maksiat selama orang Islam kan diampunin, hanya nanti pasti masuk surga gitu kan. Itu selama sudah bersahadat kayak gitu. Jadi bagaimana menjawabnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak bapak-bapak peristiwa begitu. Bahkan ulama itu mengulasnya begini. Ada orang kebaikannya membimbingnya menuju neraka. Sebagaimana ada orang keburukannya membimbingnya menuju surga. Loh kok bisa? Ada orang kebaikannya membimbingnya menuju neraka. Orang baik melakukan hal baik, baik menurut Allah, soleh. Tapi setelah ia melakukan kesolehan-kesolehannya, ia merasa pede. Yakin dengan amalnya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Apa makna pasti masuk surga? Saya pasti masuk surga karena saya rajin sholat. Saya pasti masuk surga karena saya sudah haji. Saya pasti, apa makna dibalik kata-kata saya pasti masuk surga itu Pak? Surga milik siapa? Allah. Itu sama saja dengan mengatakan Allah wajib memasukkan saya ke dalam surga. Pertanyaannya, emang boleh mewajibkan sesuatu kepada Allah? Siapa kita? Berarti begitu nyawanya dicabut, dia dalam keadaan sombong. Sebaliknya, ada orang dia berbuat buruk, berbuat maksiat. Setelah ia melakukan maksiat, ia sadar itu salah. Ia merasa bersalah, mengaku bersalah, menyesal semenyesal-menyesalnya, gak enak sama Allah, gelisah, berharap agar Allah mengampuni salahnya. Dalam suasana hati begitu, dia meninggal Pak. Apa yang terjadi? Dia menghadap Allah dalam keadaan takut. Dzalika liman khasyya rabbah. Surga itu bagi orang yang takut dengan Rabb-nya. Bayangkan. Jadi ada orang berbuat salah, nggak ada rasa takut. Itu yang membuat dia ke neraka. Masa berbuat salah, Allah pasti mengampuni saya. Itu kan kepedean namanya kan?
Apa makna Allah pasti mengampuni saya? Di balik itu sama dengan yang tadi, maknanya Allah wajib mengampuni saya. Emang Anda siapa? Bisa mewajibkan Allah? Ya kan? Rahimakumullah. Lah Allah, jangankan Allah, kepada manusia saja dia nggak berani mewajibkan orang lain. Buktinya apa? Dia kalau salah sama orang lain pasti minta maaf kan? Takut sekali. Pasti ada orang-orang tertentu yang dia sangat khawatirkan marahnya. Siapapun kita, Pak. Mau ada orang kelihatan kayak super gitu ya. Tetap saja ada pihak yang ia sangat khawatirkan marahnya. Nah, kita tiba-tiba ke Allah Subhanahu wa taala dia nggak peduli. Berarti kepedean, mewajibkan kepada Allah. Berarti saudara kita itu masalah apanya? Dia masalah iman, ma'rifatullah. Dia nggak kenal siapa Allah. Maka kepada teman-teman begitu kita ajak untuk ngaji siapa Allah. Gitu. Kalau udah kenal Allah, pasti takut, Pak. Bener kan? Coba aja, kita ngobrol nih, cerita. Bapak Fulan, beliau nggak bisa hadir, berhalangan, atau beliau ngelakuin sesuatu. Semua bahas. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ya udah, kita samperin aja ke rumahnya. Yang lain pada ngeliat. Bingung. Kenapa bingung? Ini orang pasti nggak kenal nih. Siapa yang mau disamperin? Itu bos preman sini. Bisa gitu kan? Benar kan? Kenapa dia berani? Seberani itu sama Allah. Ngomong, apa sih dimaafin sama Allah? Dia nggak tahu Allah. Nggak kenal Allah. Ya kan? Rahimakallah. Nggak usah. Kayak di kampung saya. Di kampung-kampung kan ada gitu. Nyenggol kambing, Wak. Kambing. Nyenggol doang. Nggak sampai patah kakinya. Habis itu dia berhenti di warung, nyantai aja, cerita lagi, saya nyenggol kambing. Orang warung gemeteran, Pak. Kambing mana, Pak? Itu tadi, saya senggol dong sampai jatuh tuh ke Waduh, Pak, minta maaf, Pak, ke yang punya. Ya elah, kambing doang. Kenapa tukang warung takut banget, Pak? Dia tahu yang punyanya siapa. Yang punya orang sangar. Iya kan? Terjadi kan? Kita sering dengar kata-kata itu, udah jangan macem-macem sama beliau, repot. Nurut aja. Kok ke Allah nggak begitu? Karena nggak kenal. Mentang-mentang nggak kelihatan, dikira Allah nggak punya kuasa. Dikira Allah nggak tahu. Itu yang terjadi. Maka harus dikenalkan dengan Allah. Itu aja resepnya. Ya kan? Kita ajak, kita cerita tentang Allah dan seterusnya. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Cukup? Ya, cukup ya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah bagi sehat buat Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan juga Allah mampukan kita untuk selalu minta maaf sama Allah, banyak-banyak beristighfar, sebagaimana kita juga memohon agar Allah mampukan kita untuk selalu memberi maaf. Demikian kita sama-sama tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.